Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Sulawesi Tengah hari ini kami lanjutkan dalam segmen aspirasi masyarakat berikut ini. Segmen ini kami hadirkan setiap hari di Sulawesi Tengah hari ini, di mana Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon 0451452414 untuk menyampaikan aspirasi Anda. Kami segera buka untuk Anda dan kita harus terlebih dahulu untuk mengabarkan atau menginformasikan untuk penyebaran kasus COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah terkonfirmasi positif hingga saat ini 173 orang, sembuh 132 orang, dan meninggal 4 orang. Anda dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca Anda menggunakan smartphone Anda untuk mengetahui persebaran COVID-19 baik secara global, Indonesia, ataupun juga di Sulawesi Tengah khususnya. Dan tentunya beberapa informasi yang telah kita sajikan tadi, di mana ada kabar bahagia untuk Kabupaten Donggala. Pasien COVID di Donggala dinyatakan sembuh. Dinyatakan sembuh, dan itu adalah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 pertama kali dan telah diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya. Betul. Ya, tentunya ini menjadi harapan baru begitu khususnya untuk Kabupaten Donggala untuk dapat mencegah kembali penularan COVID-19. Dan berbicara tentang kabar bahagia juga kami tadi sudah menginformasikannya kepada Anda. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan COVID begitu ya. Namun kita mendapat kabar bahagia bahwa Kabupaten Sigi pada tadi malam itu dianugerahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan ditandatangani oleh Bapak Tito Karnavian, Mendagri, atas penghargaan sebagai daerah inovasi dengan tempat wisata dalam situasi new normal. Artinya, Yunita, kalau kita melihat memang sekarang banyak mata begitu ya yang kemudian menuju ke Kabupaten Sigi untuk berwisata. Betul sekali, dan tentunya Kabupaten Sigi menjadi kabupaten yang harus menjadi acuan. Betul. Apalagi memang keunikan Kabupaten Sigi ini tidak memiliki wisata laut, namun dengan adanya air terjun Weras seperti yang telah kami informasikan tadi, kemudian bukitnya yang begitu indah ya, dapat melihat Sigi dan Palu, juga ada salah satu bendungan yang memang lagi viral yaitu Bendungan Misterius dinamakan. Ini memang menjadi salah satu alternatif untuk kita dapat menyegarkan kembali setelah kita begitu lama untuk stay at home ya. Dan tentunya tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak jika ingin berpergian. Betul, itu yang paling penting. Artinya walaupun mungkin kita dalam fase sebenarnya kita belum new normal begitu, tapi Lagi transisi menuju. ke new normal tetap harus mengutamakan yang namanya protokol-protokol kesehatan dengan ketat. Artinya hindari kerumunan. Artinya mungkin kalau di sana memang banyak orang, paling tidak jangan terlalu berkerumun begitu ya dengan wisatawan lain. Kemudian menggunakan masker dan kalau bisa harus membawa hand sanitizer begitu ya, atau penyanitasi tangan ya. Dan Julius, ada kabar yang juga meresahkan di mana warga COVID-19 nekat pulang kampung. Oke, ini kabarnya kami dapatkan dari Kota Palu ya, tepatnya di Jalan Sulawesi maksud saya, di Lolu Utara. Tadi sudah diinformasikan juga oleh lurahnya ya, dan ini merupakan pelaku perjalanan yang baru saja datang dari Bali ya, dan semoga ini mendapatkan perhatian gitu dari pihak terkait. Oke. Baik, kita ke penelpon pertama. Halo. Pak Ansyar Rahman. Pak Ansyar di Durian, selamat sore Pak Ansyar. Selamat sore. Baik, silakan Pak Ansyar dengan aspirasi Anda, Pak. Oh iya, saya Pak, yang saya anukan mengenai tempat sampah itu Pak, di Palu Barat sama sekali. Sampah-sampahnya di jalan-jalan itu sudah tidak ada. Di Padu Pak, sudah tidak ada tempat pembuangan sampahnya masyarakat Palu Barat. Jadi cek per cek tidak ada. Terpaksa biasa masyarakat mungkin biasanya bawa ke sungai. Jadi kita hindari banjir, tetap orang bawa ke sungai kan, kalau sudah tidak ada tempat sampah. Baik Pak, apakah keluhan ini sudah pernah Bapak sampaikan ke RT atau lurah mungkin? Sudah, biasanya kan kita keluhan tidak di kelurahan, tapi kayaknya tidak direspon karena mungkin menghubungi barangkali hendaknya tidak digubris mungkin. Baik. Baik Pak Ansyar. Pak Ansyar, jadi ini menyoroti masalah tempat sampah begitu khususnya di Palu Barat. Di Jalan Durian begitu Pak, tempat Anda berdomisili mungkin Pak lebih spesifik ya? Tidak ada Pak Julius, tidak ada. Oke, baik Pak. Ya, makanya jauhnya Pak, kita biasa cari-cari tempat sampah. Baik, karena memang masalah kebersihan memang masih menjadi masalah besar di daerah kita. Terima kasih. Corona lagi Pak. Baik, Pak Ansar, kita berharap ini semoga didengar oleh pihak terkait atau Dinas Kebersihan dalam hal ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore. Ya, selanjutnya kami menunggu Anda kembali 0451452414 ya. Dan Yunita tadi juga ada klarifikasi begitu dari BPOM
ya atau Ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memang terkait informasi juga yang sangat viral, yaitu dexamethasone. Itu dinyatakan oleh Kepala BPOM bukanlah obat yang dapat Betul mencegah sekali. penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat diminta untuk mengkonsumsi ini berdasarkan resep dokter. Resep dokter. Ya, karena Dan ini tidak dianjurkan untuk betul. berbondong-bondong untuk mencari atau membeli obat tersebut. Betul, karena ini memang tidak hanya di Palu atau Sulawesi Tengah, namun ini juga pemberitaannya di nasional. Jadi sekali lagi kami tegaskan kepada Anda pemirsa bahwa dexamethasone itu bukanlah obat yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Sudah diklarifikasi oleh Fauzi Ferdiansyah, Kepala BPOM Palu. Baik, kita ke penelpon kedua. Halo? Pak Faisal? Ya, halo. Ya, selamat sore Pak Faisal. Ya, Silakan Pak Faisal. oke, terima kasih. Saya hanya mau menyampaikan kepada pemerintah daerah khususnya yang menangani tata kota Tata kota, Pak. bahwa drainase dalam kota Palu itu sudah tidak wajar lagi. Baik. Karena Lebih terlalu kecil. lebih Spesifik, di mana, Pak? Spesifiknya di lokasinya di mana, Pak? Rata-rata di semua kota Palu. Rata-rata di hampir seluruh wilayah Palu, Pak ya? Ya, Oke. karena kalau hujan, ini dia meluap naik ke jalan. Hmm. Jadi saya minta agar ini bisa diperhatikan. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan drainase yang ditutup mati itu, Pak. Di mana ini, Pak? Akhirnya kalau kita mau bersihkan tidak bisa lagi, harus dibongkar itu. Oke. Jadi kalau Baik. saya minta, kalau bisa tuh dibuka di atas permukaannya supaya Baik, gampang dibersihkan. Sekian, Baik. terima kasih. Ya, terima kasih Pak, usul yang baik dari Pak Faisal. Ya, karena memang kita dengan intensitas hujan yang lebat akhir-akhir ini, tentunya ini sangat berdampak kepada drainase. Yang dimana dikeluhkan sampah, drainase, dan di masa pandemi ini tentunya kita harus menjaga kesehatan. Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menjaga imunitas agar kita tidak terserang oleh penyakit. Betul, karena memang kalau kita berbicara tentang Palu, ini memang juga masih menjadi masalah klasik yang begitu belum terselesaikan dengan baik, adalah sampah dan juga tadi drainase, apalagi dengan intensitas hujan ya Yunita ya. Betul. Oke, 0451452414 kami kembali buka untuk Anda. Tadi kami juga sudah sempat berdialog begitu bersama dengan psikolog yaitu Ibu Novianti. Ibu Novi. Ya, tadi kita membahas tentang bagaimana kemudian pandemi COVID-19 ini sama sekali tidak mengurangi semangat dari anak-anak untuk tetap belajar di rumah. Dan tentunya membutuhkan peran orang tua. Betul. Kita tahu bersama. Oke, kita ke penelpon dulu. Pak Ghazali di Basuki Rahmat, selamat sore. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Pak Ghazali. Begini, penyampaian saya kemarin dulu itu, kalau tanda-tanda di jalan itu ke balai anunya penyampaiannya, bukan ke dinas. Oke. Ya. Kemudian mengenai pemasangan apa itu Pak Ghazali. apa namanya Pak ya, pemasangan apa itu namanya, Pemasangan apa Pak Ghazali? pemasangan apa itu lupa. Ya sudah, itu saja. Oh baik, baik. Terima Baik, kasih terima Pak kasih, Ghazali. Pak Nanti mungkin Ghazali. bisa menghubungi kami kembali. Baik.